majlal karim, artinya kenyataan Allah yang pemurah. Sebab alam semesta ini kenyataan Allah. Kalau Allah bersifat murah, pasti ada manusia yang bersifat murah. Kenapa? Karena jadi madhar, jadi dalil Allah yang kaya. Oleh sebab itu, apabila kita melihat orang kaya atau mendengar orang kaya, maka hati kita ini langsung memandang kepada yang maha kaya. Jadi dengan adanya kita bergaul dengan orang-orang kaya, dengan demikianlah kita jelas melihat yang maha kaya. Paham? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya bintang, jelas pandangan hati kita bahwa yang mulia itu adalah Allah. Mazharnya nih nang bintang-bintang nang hibak dihigan dudukan. Kalau mau melihat orang-orang mazhar Allah Ta'ala yang alim, Allah yang alim, berkumpullah dengan ulama-ulama. Itu kenyataan bahwa memang Allah yang bersifat ilmu. Kalau mereka ini tidak ada berilmu, cuma mazharnya. Paham? Ini supaya jangan ada hijab. Kalau kita ketemu Azrail, ini Azrail mazhar bagi Allah yang bernama Mumit. Mumit yang mematikan. Paham? Yang mematikan. Kalau kita melihat obat, kita melihat di sini nama Tuhan Nafi'un. Jadi di obat itu nampak Nafi'un yang memberi manfaat. Jangan melihat obat itu inggan obat. Mata melihat obat, hati melihat nafi'. Sebab la nafi'a illallah. Begitulah. Alam semesta ini dinamakan alam syahadah, artinya alam kenyataan. Kalau sudah Allah itu bernyata, toh kenapa lagi dicari? Paham? Kalau melihat orang yang hidup, kita langsung melihat siapa yang bernama Hayyun. Paham? Itu mestinya minta. Jadi af'al Allah Ta'ala yang semua ini, baik di diri kita maupun di luar diri kita, itu adalah sebagai Allah menyatakan bahwa dirinya, zatnya itu mempunyai kesempurnaan. Nah, kalau sudah tahu demikian, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, supaya kita itu mempergunakan otak kita, menjalankan otak kita, mengarahkan pikiran kita pada kejadian dunia dan akhirat ini. Paham? Artinya dunia dan akhirat ini adalah kenyataan bagi zatnya dan kenyataan bagi sifatnya dan kenyataan bagi asmanya dan kenyataan bagi af'alnya. Di dalam diri kita sendiri, zat kita ini adalah mazhar bagi zat Allah. Nama kita adalah mazhar bagi nama Allah. Sifat kita ini adalah mazhar bagi sifat Allah. Af'al kita adalah mazhar bagi sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala itu sangat jelas dipandang dengan pikiran, bukan dipandang dengan mata kepala. Paham? Nah ini. Jadi pertama, supaya hati kita jangan terhijab, melihat apapun, mendengar apapun, mencium apapun, menyentuh apapun, merasakan apapun, memakan meminum apapun, memakai apapun, gerak dan diamkah,
Semua itu supaya kita jangan sampai terhijab dengan Allah penciptanya satu, dan supaya dunia ini kita jadikan sarana untuk akhirat. Zat kita ini kenyataan bagi zat Allah. Paham? Atau dengan kata yang mudah dipaham, zat kita ini bukti adanya zat Allah. Nama kita ini bukti adanya nama Allah. Sifat kita ini bukti adanya sifat Allah. Af'al kita ini satu bukti adanya af'al Allah. Kalau bukti itu kan nyata, disebut bukti itu kan terang. Tinggal lagi akal aja lagi. Maukah akal mengarahkan ke situ tadi atau tidak? Kalau akal mengarah ke situ, berarti tidak ada hijab. Sesuai Allah menamakan dunia ini alam syahadah, artinya alam kenyataannya. Nyata senyata-nyatanya Allah di dunia ini, dengan pandangan iman, dengan pandangan pikiran akal itu tadi. Akal itu sebenarnya adalah latifah nuraniyah, artinya sesuatu makhluk Allah yang halus dan terjadi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi berfungsi atau tidak berfungsinya akal adalah menurut bid'atihim atau bid'atihim babaihim ala qadri babaihim walillahi ibadun yunfiquna ala qadri rizqan billahi ta'ala. Ujar sebahagian aulia bahwasanya Allah mempunyai milik beberapa hamba-hambanya, laki-laki ada, bini-bini ada, yang tugas mereka itu adalah membagi-bagi harta sekadar yang ada pada mereka itu. Dan lagi Allah Ta'ala mempunyai milik beberapa hamba, ada laki-laki, ada bini-bini, yang mereka itu mengorbankan akan harta-hartanya itu atas jalan kadar baik sangkanya mereka itu dengan Allah. Maksudnya ada orang yang membantu orang lain dengan harta, harta itu memang sudah jadi miliknya, ada di tangannya. Ada yang satunya ini tidak punya milik, cuman tugasnya membantu orang dengan jalan husnudzan billah, artinya dengan berhutang. Nah, seperti Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus ini, beliau membagi-bagi duit, memberi makanan kepada orang, pakaian kepada orang, terutama yang dibari-bari mereka sidin ini adalah asakir, tentara-tentara ABRI. Itu banyak yang diongkos di sidin itu. Padahal sidin tidak ada pekerjaan apa-apa, berdagang kada, berumah kada, dengan jalan berutang. Nah itu karena husnudzan dengan Allah. Nah, setelah hampir umur sidin sambat utang sidin tadi diterangkan kepada anak-anak beliau. Di antara anak beliau yang bernama Habib Abu Bakar
Al-Adani yang mengangkat tangan. Abah, saya yang akan bertanggung jawab membayar semua hutang abah itu. 200.000 paun emas. Beliau bikin rumah itu di Simpang 3. Jadi dari manapun orang yang lewat pasti melewati rumah beliau. Setiap orang yang lewat harus mampir, diberi makan, minum. Terutama askar abri. Kalau tidak mau mampir di rumah beliau makan, umurnya cuma 3 hari aja meninggal dunia. Jadi pernah terjadi satu kejadian satu hari, askar itu kelewat banyak, mampir di depan rumah beliau. Bilangnya komandan, kalau begini banyaknya rombongan, jangan-jangan makanan yang bakal disuguhkan oleh Habib ini nggak mayu, nggak cukup. Kasihan Habib malu. Bagaimana pendapat kamu? Kalau pendapat saya kita lewat aja dah, nggak usah mampir. Kata yang anak buahnya prajurit, ya terserahlah kepada komandan. Tapi apabila kita lewat, umur kita semua tinggal 3 hari mati. Jadi seorang prajurit ini menjawab, lebih baik kita mampir. Yang pertama, perut kita kenyang. Masalah mayu tidak urusan kita. Masalah malu tidak malu bukan urusan kita. Yang penting umur kita panjang. Maka lewatlah, naiklah ke rumah. Disinilah letaknya perkataan Syekh Saman Madani, man akala aklana dakhala jannah. Siapa memakan makanan kami wali-wali, pasti dia akan menjadi penghuni surga. Jadi Habib ini memasukkan orang dalam surga dengan jalan memberi makan orang. Siapa yang makan makanan beliau masuk surga. Lalu kata-kata ini dua, ada yang mengatakan makanan biasa, ada yang mengatakan makanan ruhani, artinya amal-amal beliau. Jadi askar-askar di zaman itu mana kanyang parut, mana dijamin surga. Setelah beliau tadi dijamin utangnya dibayar anaknya Abu Bakar Al-Adani. Abu Bakar Al-Adani ini kisahnya mau tinggal di Adan di seberang Hadramut, seberang laut. Diperintah oleh ayahnya Abdullah, Abu Bakar, kamu tidak boleh tinggal di sini, kamu harus tinggal di Adan. Berangkat ke Adan, sampai di Adan bilangnya orang Adan, kamu siapa sih? Saya Abu Bakar bin siapa? Abdullah Al-Aidrus. Dan siapa bin Abu Bakar Al-Apa As-Sakran. Dan siapa bin Abdurrahman Al-Apa As-Segaf. Apa keperluan kemari? Saya mau bermukim, mau tinggal di Adan ini. Dijawab oleh orang Adan, tidak boleh bermukim di sini kecuali orang yang punya karamat. Bujur juga, lamun maling yang disuruh tinggal di kampung, arwah-arwah baca tuntan aja. Ujar sering maaf kada usah disyarat kayak itu. Saya ini kan sudah jerih lelah dari seberang ke sini. Kok ditolak dengan syarat demikian? Pokoknya pasti saya ini menghajatkan supaya Adan ini menjadi orang surga semuanya. Kalau ada satu saja orang yang punya karamat, maka syafaatnya se-Adanan itu dapat. Paham?
Ini yang dikatakan dalam qasidah Habib Abdullah Al-Haddad, laulahu bainal anami ladudrika jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Jikalau tidak adanya wali di satu kampung, daerah, provinsi, negara, niscaya langit ini runtuh karena maksiat kelewat banyak. Itu yang disebut orang Banjar, orang-orang soleh itu tiangnya langit. Kata-kata Abdullah Haddad diambil daripada Al-Quran. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'd lafasadatil ard walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Itu asalnya. Jikalau tidak ada tentara-tentara yang menjadi pertahanan, niscaya hancurlah kampung. Karena adanya orang yang sanggup menyandang bala, maka di kampung itu balanya kurang. Jadi sandangan aulia ini luar biasa, lebih berat dari sandangan orang-orang yang mengangkat yang berat-berat. Paham? Apalagi aulia ini rahmatnya itu luar biasa terhadap umat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arhamun nasi bin nas lin nas, arhamun nasi lin nas al ulama. Orang yang paling sempurna kasih sayang terhadap seluruh makhluk ialah aulia. Tulisannya di sana al-ulama. Tetapi ujar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau tidak ada ulama, Allah tidak punya wali. Ujar di dalam syarah hikam, mattakhadallahu waliyan jahila. Mustahil Allah bikin walinya itu bodoh. Kita aja bikin RT kalau tidak bisa nulis, enggak membuat jadi RT, apalagi Allah. Dan tidak disyaratkan aulia ini mendapat ilmu itu dengan belajar, tidak disyaratkan. Dengan bukti, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Dari keluar perutnya sudah diberikan pangkat hakim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Paham? Ayat yang kedua menunjukkan aulia itu diangkat, dilajari Allah langsung, tidak punya guru biasa. Fawajada fiha 'abdan min 'ibadina atainahu min ladunna 'ilma. Nabi Allah Khadir alaihissalam siapa gurunya? Sekolah mana? Lepasan mana? Ijazah dari mana? Rasulullah SAW u'tiya ulumal awwalin wal akhirin. Rasulullah itu menampung semua ilmu.
ilmu orang yang dulu dan yang sekarang dan akan datang. Siapa gurunya? Pernah sekolah Mesir? Enggak. Pernah sekolah di Mekah, di Salatiyah, di Al-Falah? Enggak. Rasulullah. Paham? Karena apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oleh sebab itu, janganlah kita berhiri hati melihat seorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita ragu seorang yang biasa, ummi, mendapat makam luar biasa. Jangan bingung. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yahdillahu li nurihi man yasha. Tidak ada masalah kalau Tuhan menghendaki. Paham? Oleh sebab itu, wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillah. Jadi tatkala sudah disanggupi membayar hutang ayahnya Abdullah Al-Idrus oleh anaknya Abu Bakar Adani, paham? Abu Bakar Adani mau tinggal di Adan tidak boleh kecuali punya karamat, supaya Adan ini semuanya ahli surga karena berkat satu yang berkaramat ini syafaat. Paham? Beliau berkata, ya sama subbi ladan walad Abdullah dakhal Adan. Langit minta hujan susu, ini anaknya Abdullah mau mukim di Adan. Fa'amtarat as-sama'u labanan, maka langit menghujani susu. Susu ini sampai sekarang masih ada disimpan di museum Adan. Ia dikatakan oleh Arab-Arab yang bernyanyi-nyanyi biasa, ya Adana, 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 ya sahib Adan. Digelar dengan sahibil laban. Maka bebannya anaknya Abu Bakar lebih besar daripada ayahnya. Nah, anaknya yang di Adan ini enggak ngumpul sama orang-orang soleh, tapi teman-temannya itu adalah penyamun dan pencuri dan peminum. Walhasil ahli maksiat itu yang ditemani beliau. Sengaja dibawa beliau, ditemani, dibawa ke rumah dari maghrib sampai subuh, diberi makanan dan diberi kisah semalaman suntuk. Oh, semuanya. Jadi kampung Adan, daerah Adan, provinsi Adan, tidak ada lagi orang yang kecurian, tidak ada lagi orang yang penyamunan, karena sudah penyamun perampoknya sudah dikumpul di rumah beliau. Tatkala pagi hari beliau berkata, kalau ada di antara kamu yang mau pulang, kamu kan semalaman suntuk nggak tidur, mesti menghajatkan tidur, dan kamu punya anak istri. Nah, ini uang untuk makannya kamu. Tapi ingat ya, nanti sebelum maghrib datang lagi kemari. Kita kisah. Kita dongeng sampai subuh. Paham? Jadi ada terbagi dua. Ada yang pulang diberi uang, ini untuk kamu makan. Ada yang tidak pulang, saya tidak punya istri, saya tidak punya anak, saya mau tidur di sini aja deh. Ya, kita harus tidur di sini. Nanti sama-sama makan kita putur dan makan siang. Padahal tidak ada kerjaan, tidak punya toko, tidak punya apa ini. Enggak. Kemana? Itu main hutang. Hutang ke sini, hutang sini, hutang sini, demi untuk menyelamatkan negara daripada penyamun dan penjara. Sampai Ali itu paman beliau bingung
Abu Bakar, apa sih kamu ini berteman dengan teman yang fasik? Orang kan teman yang soleh-soleh. Sampai begitu, tatkala sudah tahu Ali ini tadi pamannya ini bahwa itu rahasianya tadi mengamankan kampung, maka Ali menjadi muridnya, ikut mengaji pamannya kepadanya. Mau meninggal dunia, Sahibul Laban, utangnya 2 lipat dari almarhum ayahandanya. Pemerintah mengetahui adanya keamanan, adanya kesejukan di masyarakat karena ini orang Habib ini. Jadi pemerintah itulah yang menjamin membayar utangnya beliau. Namanya wakil dari pemerintah, yaitu Hakim Nasiruddin. Setelah utang ini dibayarkan, beliau membaca la ilaha illallah, habislah, pindahlah ke alam barzakh. Nah, ini orang-orang yang yunfiquna ala qadri husnidzan billahi ta'ala. Paham? Berani berkorban paling kebanyakan padahal seorang berutang juga. Ini namanya berutang karena agama. Jadi termasuk wal gharimin, termasuk orang gharim. Boleh enggak menerima zakat? Boleh enggak? Boleh. Wa mata ba'duhum fa'awsa bimalihi li thalathi tawaifa al-aqwiya'i wal asqiya'i wal aghniyai. Faqila man haula faqala ammal aqwiya'u fahum ahlut tawakkuli 'ala Allah ta'ala wa amal asqiya'u fahum ahlu husnudzanni billahi ta'ala wa amal aghniya'u fahum ahlul inqita' ila Allah ta'ala. Sebahagian daripada aulia sewaktu mau meninggal dunia, mata itu artinya saya mutu. Paham? Jadi fi'il madhi itu dibawa maknanya mudhari karena matinya itu pasti terjadi. Paham? Jadi mata artinya yang mutu lagi akan mati. Sebahagian aulia sebelum meninggal, fa'awsa bimalihi li thalathi tawaifa, dia berbikin wasiat, harta peninggalan saya ini. Nah, ini aulia. Aulia ini aulia yang di bawah kodamnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau di golongan sahabat Nabi, aulia yang di bawah kodam Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini orang kaya, punya pangkat. Nabi Sulaiman kaya, punya pangkat. Paham? Ada lagi yang aulia itu kaya, berpangkat di pemerintahan, dan pula baik rupa, baik suara ada. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Qala rabbi ij'alni ala khazainil ardh inni hafidhun alim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء. Sampai habis ayatnya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang paling kaya. Saya adalah sanggup mengurusnya sebagaimana perintahmu. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi bukannya aulia itu semuanya fakir,
ada juga yang memiliki harta, ada yang berpangkat. Setelah mau meninggal, dia berwasiat, harta saya yang bakal saya tinggalkan ini tolong bagikan kepada 3 golongan manusia. Golongan pertama yang bakal mendapat wasiat saya, orang yang al-aqwiya, orang yang kuat-kuat. Golongan kedua, orang-orang yang sosial. Golongan ketiga, orang-orang yang sudah kaya raya. Lo bingung yang menerima wasiat? Lalu timbul pertanyaan, apa sih maksudnya 3 tadi? Dijawab beliau, maksud dari orang yang kuat-kuat itu yaitu orang-orang yang tidak punya usaha ikhtiar keduniaan, tetapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan-amalan seperti idza waqa'atil shalawat dan lain-lainnya. Ringkasnya, ikhtiarnya orang ini adalah iman dan takwa, bukan usaha dunia. Jadi mereka itu bukan meninggalkan usaha ikhtiar, tidak. Usaha ikhtiar mereka iman dan takwa. Jadi tetap ahli sunnah wal jamaah. Wa indal abdi kasbun kullifa. Kasbun itu bukan menyatakan pokok aja, bisa aja dengan jalan wiritan-wiritan. Seperti malam Jumat membaca ya Ghani 1000 kali, itu dijamin insya Allah di dalam 1 tahun itu karena bisa kasih pak intan. Mungkin intan yang bisa memasak, dan yang bisa memasak ini kebetulan punya suami meninggal kaya. Nah, itu namanya dapat 2 intan. Intan yang bisa ditunggang dan intan yang bisa dimanfaatkan. Ya Ghani 1000 kali tiap malam Jumat aja, seminggu sekali. Ini beratan kira-kira hendak sugih pada. Cuman ingat dong kalau sugih bagi 3 dong. Ujungannya itu bagi 3. Kalau kita hari ini atau bulan ini ada laba 3 juta, 1 juta untuk menambah modal, 1 juta untuk keperluan rumah tangga, 1 jutanya untuk ugamu, bilangnya orang Malaysia. Hah? Paham? Jangan lupa ini harus dibagi dengan bagian 3. Jadi nanti kalau saya meninggal, 1/3 harta saya diserahkan kepada orang-orang yang usahanya itu hanya iman dan takwa, untuk gala-gala iman dan takwanya. Ya tak? Bahasa Banjar kan duit ini gala-gala iman ya. Jadi orang yang takwa kepada Allah, yang mukmin, yang jurusannya ibadah saja tidak terganggu karena ada punya harta diberi oleh orang yang pengusaha ini tadi. Paham? 1. Jadi tidak terganggu. Seperti anak kita itu sekolah tidak terganggu sekolahnya karena ayahnya kaya. Apakah keperluan cukup? Jadi orang ini namanya majlal karim, artinya kenyataan Allah yang pemurah. Sebab alam semesta ini kenyataan Allah. Kalau Allah bersifat murah, pasti ada manusia yang bersifat murah.
Kenapa? Karena jadi madhar, jadi dalil Allah yang kaya. Oleh sebab itu apabila kita melihat orang kaya atau mendengar orang kaya, maka hati kita ini langsung memandang kepada yang maha kaya. Jadi dengan adanya kita bergaul dengan orang-orang kaya, dengan demikianlah kita jelas melihat yang maha kaya. Paham? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya bintang, jelas pandangan hati kita bahwa yang mulia itu adalah Allah. Mazharnya nih nambah bintang-bintang hibak dihigan dudukan. Kalau mau melihat orang-orang mazhar Allah Ta'ala yang alim, Allah yang alim, berkumpullah dengan ulama-ulama. Itu kenyataan bahwa memang Allah yang bersifat ilmu. Kalau mereka ini tidak ada berilmu, cuma mazharnya. Paham? Ini supaya jangan ada hijab. Kalau kita ketemu Azrail, ini Azrail mazhar bagi Allah yang bernama Mumit. Mumit yang mematikan. Paham? Yang mematikan. Kalau kita melihat obat, kita melihat di sini nama Tuhan Nafi'un. Jadi di obat itu nampak Nafi'un yang memberi manfaat. Jangan melihat obat itu enggan obat. Mata melihat obat, hati melihat nafi'. Sebab la nafi'a illallah. Begitulah. Alam semesta ini dinamakan alam syahadah, artinya alam kenyataan. Kalau sudah Allah itu bernyata, toh kenapa lagi dicari? Paham? Kalau melihat orang yang hidup, kita langsung melihat siapa yang bernama Hayyun. Paham? Itu mestinya minta. Umpamanya kita itu hidup jam 3 malam, hidup bangun ya bana huruf waw sudah Tuhan bungkuk kita memandang muhyinya siapa? Allah. Kenalin bah itu taberusuk tegapit di antara dua batang tang ada lama aja mati. Nah di situ tajalli mumit Allah Ta'ala. Bujur doakan semua mudah-mudahan sehat afiat. Asallahu ayyamunna alayya bisyifa wal afiyah zahiran wa batinan lin naf'i wal intifa' la ghair lin naf'i wal intifa' la ghair. Yang kedua, golongan orang-orang yang sosial. Ini wasiatnya, serahkan kepada orang sosial. Maka orang sosial ini fahum ahlu husnudzan billahi ta'ala, yaitu orang-orang yang membantu-bantu orang dengan memakai hutang tadi. Itu namanya asqiya. Jadi orang yang sakha sifatnya, sakhi namanya, jamannya asqiya, orang yang tidak punya usaha ikhtiar tapi dia berhutang. Hutangnya ini untuk membantu masyarakat. Wani berhutang. Kenapa? Karena baik sangka kepada Allah, tidak Allah matikan kecuali hutangnya dibayari. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Shadaqallahul azim. Paham? Paham? Nah, kalau kita melihat seorang membagi-bagi harta, mata hati kita itu melihat kepada mu'ti. Siapa yang mu'ti? Supaya jangan sampai terdinding. Jadi sebenarnya saya sudahi
pembicaraan ini sebenarnya alam yang semesta ini dinamakan alam syahadah, artinya alam cermin. Nampaklah Allah Ta'ala di mana-mana. Fa'ainama tuwallu wa thamma wajhullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din. Allahumma arzuqna hifdzan nabiyyin wal mursalin ya rabbal alamin. Adapun maksud dari orang kaya, fahum ahlul inqita ilallah ta'ala. Ini orang menggaduh dirinya sendiri aja. Menggaduh dirinya sendiri aja. Ada makan-makan, tidak ada makan, sudah tulhu. Ini orang-orang yang khalwat, orang yang uzlah, orang yang tinggal di hutan, tidak bergaul dengan siapapun. Itu disebut orang ini yang paling kaya. Itu yang paling kaya. Ada anggapan yang menerima wasiat orang kaya yang banyak isi duit, ditambahin duitnya pulang kok bingung jadinya. Jadi Allah Ta'ala punya makhluk macam-macam, wali berataan. Ada bini-bini wali juga. Ya, Nabi Zakaria naik ke atas loteng, kunci di tangan beliau dibuka, Siti Maryam sudah ada makanan siap, buah-buahan yang tidak di musimnya. Berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza, dari mana sih dapatnya ini, sedangkan buah-buahannya bukan musimnya. Qalat huwa min 'indillah, ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kamar sendirian makanan ada, nggak ada yang mengantari. Ini namanya ahlul inqita. Paham? Ahlul inqita. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan akan rahmatnya supaya ada generasi penerus, Jibril alaihissalam diperintah Allah meniup. Paham? Meniup, dijahit di lubang bajunya Siti Maryam. Begitu ditiup oleh Jibril, hamillah Siti Maryam. Repot masyarakat ya, kawaya ini Banjarmasin Pos tuh sama ya berita-berita akhirat dalam berita. Pokoknya repot, ini orang tidak punya suami kok melahir hamil. Jadi bilangnya Allah, jangan takut, ini anak yang hebat. Tatkala lahir, orang banyak menanyakan, Maryam, apa sih kerjaanmu? Siti Maryam disuruh berdiam, disuruh jangan berpandang. Inni nadartu lirrahman shawma, saya bernadar untuk Allah tidak berkata-kata. Itu shawman, itu berdiam maknanya. Falan ukallimal yawma insiya, saya tidak dapat berbicara dengan manusia, tapi kalau dengan bahasa Allah bisa. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Ringkasnya kita terusakan aja sampai siling ke hutan. Di hutan itu ada satu pohon korma yang sudah mati. Jadi punggur korma itu tadi dipegang karena mau melahirkan. Mahajatan berpegang mahajab jatuh. Nah, ujar Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bid'ain nakhlah tasaqat
ilaiki rutaban janiyya. Goyanglah punggul kurma, niscaya berbuah. Rutaban janiyya, masak sepanggal yang paling bagus, paling nyaman dimakan. Begitu digoyang, tumbuh berbuah. Nah, tumma kuli, makanlah kurma. Jadi bagus orang yang baru melahirkan itu dimakani kurma. Kalau kurma itu benda yang manis dan panas, maka baguslah diberi makani yang manis yang panas. Kalau enggak ada kurma, duma. Sama ayam telur, itu diaduk, diminumkan setelah melahirkan. Tumma kuli washrabi, minumlah air yang di dalam kurma itu. Wa qarri aina, senangkanlah dadamu dengan anakmu yang cantik ini. Semua nabi-nabi tidak ada yang tidak cantik. Cantik rupanya, cantik suaranya, cantik hatinya, cantik pakaiannya, cantik semuanya. Karena itu mazhar bagi jamalullah. Jadi magnetisnya itu kuat. Lihat pakaiannya sudah keberusuk cinta. Dengar suaranya tambah keberusuk cinta lagi. Tambah lama berteman tambah cinta. Karena magnetis jamalullah. Allah tajalli dengan jamil kepada aulianya. Lembut katanya, manis tingkah lakunya, manis mukanya, murahan tangannya, kasih sayang terhadap masyarakatnya, dan lain-lain lagi. Fa'idan mahma wujidat hadhihi syurut, apabila syarat-syarat tadi sudah didapat, fihi padanya, pada seseorang, wa fil mali dan pada harta, wa fil mu'ti dan pada yang memberi, fal ya'khudhu, maka jangan ditolaklah. Ini orang fakir diberi orang, yang memberi ini niatnya mengambil berkat. Paham? Ini orang fakir datang orang kaya memberi, niatnya si kaya ini supaya mengambil berkat. Kemudian hartanya itu bukan haram dan syubhat. Paham? Dan sifatnya ini untuk suka membagi-bagi pulang kepada teman-temannya. Kalau komplit syarat tiga ini, apabila datang pemberian melewat manusia sebagai khalifah Allah, sebagai mazhar, tidak boleh ditolak. Walau yang datang ini 1 triliun, terima semuanya. Wa yanbaghi an yara ma yaqut min Allah, tetapi sepatut dan sewajarnya bahwa dia waktu mengambil itu ingatkan siapa yang menggerakkan tangannya mengambil, yaitu Allah. Karena tangan kita ini kalau dilepas tidak bisa bergerak. Berarti yang mengambil Allah, yang memberi pun Allah. Lillahi ma aqada walahu ma a'ta. Paham? Nah ini. La minal mu'ti, bukan daripada manusia ini, jangan. Pandanglah ini dari Allah, bukan dari manusia ini. Begitu cara-caranya adab terhadap Allah. Itu namanya syukur. Nah, itu syukur namanya. Orang yang diberi orang dengan syukur memandang bahwa ini dari Allah, bukan dari si A, si B, si C. Ini. Apabila syukur, datang lagi tambahan. Apabila pada syukur, hancur.
Li'anna al-mu'tiyah, karena manusia ini wasithatun. Paham? Maknanya wasithah itu madharun. Itu ujar guru Bangnya. Cuma kenyataan benar aja. Bukan Tuhan itu punya jambatan. Tuhan punya jambatan, Tuhan berjalan. Jadi madharun. Qad sukhira lil ata. Sesungguhnya Allah lah yang melakukan dia untuk memberi. Wa huwa muqarrun ilaih, dan si manusia ini ya kan pasti menurut kepada Allah. Pasti. La tataharraku dzarratun illa bi'idznillah, la haula wala quwata illa billah. Dalil yang paling tepat bismillah, bika namakan wa biyakunuma, itu dalil yang paling tepat. Bi itu ada mempunyai rahasia, banyak ada rahasia, titiknya ada rahasia, barisnya ada rahasia. Apa itu rahasia? Ya rahasia. Kalau saya buka kan bukan jadi rahasia lagi, jadi Rusia. Tunggu aja, insya Allah akan dapat paham itu. Fafahamna Sulaiman wal hasil wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu yang Anda ini dipakai, nantinya dapat mengerti itu. Malam yaduk lam yadri, kalau tidak terujuk bertahu di diri. Bima sulita alaihi minad dawa'i wal iradat, karena Allah Ta'ala yang memaksakan hatinya orang itu untuk selalu terdorong dan selalu berkehendak untuk menyerahkan itu harta tadi. Wal i'tiqadat, dan i'tiqad di hatinya itu pun yang membikin adalah Allah, sehingga terjadilah pemberian kali sampai. Wa qad ruqiya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun Allah Ta'ala menyatakan, menerangkan, menjelaskan sejelas-jelasnya untuk manfaat kepada kita sebagai hambanya, supaya kita bertambah yakin bahwa zat Allah Ta'ala itu ada dan bersifat kesempurnaan. Jadi af'al Allah Ta'ala yang semua ini, baik di diri kita maupun di luar diri kita, itu adalah sebagai Allah menyatakan bahwa dirinya, zatnya itu mempunyai kesempurnaan. Nah, kalau sudah tahu demikian, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, supaya kita itu mempergunakan otak kita, menjalankan otak kita, mengarahkan pikiran kita pada kejadian dunia dan akhirat ini. Paham? Artinya dunia dan akhirat ini adalah kenyataan bagi zatnya dan kenyataan bagi sifatnya dan kenyataan bagi asmanya dan kenyataan bagi af'alnya. Di dalam diri kita sendiri, zat kita ini adalah mazhar bagi zat Allah. Nama kita adalah mazhar bagi nama Allah. Sifat kita ini adalah mazhar bagi sifat Allah. Af'al kita adalah mazhar bagi sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala itu sangat jelas dipandang dengan pikiran, bukan dipandang dengan mata kepala.
Paham? Paham? Satu. Yang kedua, agar supaya kita dapat memilih antara dua rumah ini. Pertama rumah dunia, kedua rumah akhirat. Di ayat yang sebelum ini menyatakan bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan kekal dari dunia ini. Ini supaya akal kita berpikir memilih antara yang dua ini apa yang kita cintai. Apakah memilih akhirat, mencintai akhirat, ataukah dunia ini? Paham? Dan supaya kita berpikir, kenapa Allah menjadikan dunia ini? Itu supaya kita berpikir dunia ini dipergunakan, diperuntukkan untuk akhirat. Sesuai di ayat lain, minkum man yuridud dunya yakni lil akhirah. Sesuai dengan hadis ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah ini. Jadi pertama supaya hati kita jangan terhijab melihat apapun, mendengar apapun, mencium apapun, menyentuh apapun, merasakan apapun, memakan meminum apapun, memakai apapun, gerak dan diamkah, semua itu supaya kita jangan sampai terhijab dengan Allah penciptanya satu, dan supaya dunia ini kita jadikan sarana untuk akhirat. Oleh sebab itu bacaannya kalau orang bertajwid janganlah berwakaf di tatafakkarun. Kalau kita baca kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Bahinak di situ umpama, baru disambung fid dunya wal akhirah, itu kurang bagus. Yang bagusnya begini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Disambung antara tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi di akhirahnya itu bawa apa? Jangan ditatafakkarun, karena itu masih berhubungan. Itu ilmu tajwid. Jadi badan kita ini, kembali lagi satu kali, zat kita ini kenyataan bagi zat Allah. Paham? Atau dengan kata yang mudah dipaham, zat kita ini bukti adanya zat Allah. Nama kita ini bukti adanya nama Allah. Sifat kita ini bukti adanya sifat Allah. Af'al kita ini satu bukti adanya af'al Allah. Kalau bukti itu kan nyata, disebut bukti itu kan terang. Tinggal lagi akal aja lagi. Maukah akal mengarahkan ke situ tadi atau tidak? Kalau akal mengarah ke situ, berarti tidak ada hijab. Sesuai Allah menamakan dunia ini alam syahadah, artinya alam kenyataannya. Nyata senyata-nyatanya Allah di dunia ini. Dengan pandangan iman, dengan pandangan pikiran akal itu tadi. Akal itu sebenarnya adalah latifah nuraniyah, artinya sesuatu makhluk Allah yang halus
dan terjadi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi berfungsi atau tidak berfungsinya akal adalah menurut makanan dan minuman seseorang. Kalau makanan minumannya itu dari usaha yang halal, kemudian dia memakan dan meminum yang halal itu tidak berkelebihan, maka Nur Muhammad yang akal itu tadi fungsinya itu adalah aktif. Dia tidak terbimbing dengan Allah, memandang dirinya, memandang nama dirinya, melihat sifat dirinya, melihat pekerjaan dirinya. Semua itu adalah bukti kenyataan zat, asma, sifat dan af'al Tuhan yang Maha Esa. Paham? Kemudian dia selalu menggunakan badannya ini untuk akhirat. Paham? Paham kalau? Nah, rupa kita dari mulai lahir, bayi yang lahir itu manis rupanya, harum baunya, mulutnya saja bayi yang baru lahir itu harum. Kemudian berubah, tambah cantik, tambah cantik, sampai masanya berkurang kecantikan tadi. Paham? Hah? Yang asalnya begini, akhirnya begini. Nah, yang asal giginya itu sempurna, satu demi satu kurang. Yang asal suaranya merdu, tambah lama hidup tambah kurang. Yang dulunya napasnya panjang, sekarang sudah mengurang. Kesehatan pun yang dahulunya itu bebas makan, kalau sudah umur 40 lebih harus diatur makanan. Nggak boleh banyak yang manis, lemak, masam, asin, pedas. Itu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Terusannya afala ta'qilun, gunakan Nur Muhammad yang ada di otakmu itu. Timbul sabda Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan di dalam 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya waktu sehat, ambil keuntungan, gunakanlah untuk akhirat sebelum datang sakit. Di waktu kaya, gunakanlah sebelum datangnya susah. Sampai di akhirnya, selama hayat dikandung lentuhut, gunakan sebelum mati. Itu akhirnya. Ini semua penentuan akal. Akal ini yang disebut sempurna, yang hasil dari makanan minuman yang halal dan terbatas. Walaupun halal, tapi kalau limpat batasnya makan, kelewat banyak, itu merubah akan fungsi apa?
keaktifan bagi itu akal tadi. Keaktifannya itu kurang. Itu yang halal. Kalau berlebihan, keaktifannya Nur Muhammad ini kurang. Tapi kalau diganti dengan yang haram seperti riba, rentan, bunga, apalagi modalnya daripada harta warisan yang tidak dibagi sebagaimana agama, atau daripada korupsi, garis merah maling dan perampok, itu adalah mematikan fungsinya Nur Muhammad. Non aktif jadinya. Matanya melihat, pikirannya buntu. Telinganya, kupingnya mendengar, tapi telinga, kuping hatinya itu buntu. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Oleh sebab itu talabul halali fariidatun ba'dal fariidah atau kama. Yang halal itu satu kewajiban mutlak sesudah kewajiban yang lain. Misalnya sesudah sholat subuh kita mencari duit, mencari yang halal itu satu fardu ain. Jangan sembarang, semaunya, seenaknya. Mulai dari modalnya kita berusaha, sampai caranya kita berusaha, sampai caranya kita menggunakan hasil usaha. Modalnya halal, usahanya halal, hasilnya dibagi tiga. Sepertiga untuk menambah modal, sepertiga untuk keperluan rumah tangga, sepertiganya untuk agama. Seorang fakir dan miskin di zaman dahulu kala tidak punya alat untuk usaha, hanya parang, kapak, dan tali. Dia setelah sholat subuh, dia mengambil kapak dan tali, masuk di hutan raya mencari kayu, sekadar dia sanggup membawa di bahunya. Begitu sampai di pasar, dia jual. Hasil dari harga kayu itu dia belikan 3 biji rote. 1 biji rote untuk disedekahkannya, 1 biji rote untuk ibunya, yang satunya dia lihat dulu. Kalau ibunya masih menghendaki, diberikan kepada ibunya kedua-duanya, dia tidak makan apa-apa. Tapi kalau ibunya itu sudah cukup 1 biji, dia makan 1 biji. Sholatnya cuma 5 waktu, nggak ada yang qobliyah-ba'diyah. Kemudian tidur dia. Besok hari ambil lagi itu kapak. Seperti itu. Akhirnya tatkala meninggal dunia, pengumuman dari zat Allah Al-Azim dengan disampaikan malaikat di atas langit yang pertama, ketahuilah bahwa hari ini meninggal seorang wali besar. Barang siapa ikut salat jenazahnya, surga. Siapa ikut mengantar ke kuburnya, surga. Dicari siapa yang meninggal itu hari, ternyata si fulan ini tadi. Nah, itu namanya orang yang betul-betul mencari dunia yang halal dengan tidak berkelebihan dan membagi hasilnya dibagi 3. Paham? Apa gunanya kisah ini?
kisah ini untuk menjadi contoh tauladan kepada yang semasa itu dan yang di kemudian harinya. Termasuk di dalam ayat fabihudahu muqtadih. Dengan kebaikan-kebaikan orang dahulu itu, hendaklah yang di belakang ini mengikutinya. Kalau kita modalnya sudah haram, usahanya lagi haram, setelah dapat hasil disimpan ditumpuk semuanya, ditambahkan jadi modal keseluruhannya, sampai makan istrinya itu dengan Allah Ta'ala sahaja, artinya tidak pakai lauk atau kada pakai ikan, artinya nasi biasa aja, daripada apik dan engkennya pelitnya itu tadi, daripada supaya dia cepat kaya, itu namanya orang yang akalnya itu tadi tidak berfungsi. Ada Nur Muhammadnya tapi non aktif. Nah itu. Nah disinilah duduknya ilmu fardu ain yang kedua sesudah ma'rifat, yaitu mengetahui halal dan haram, sah dan batal, atau disebut dengan ilmu fiqih. Di sini. Jadi barang siapa bertasawuf, ma'rifat sahaja, tidak berfikih, maka itu jadinya zindik. Kalau orang cuma berfikih sahaja, tidak bertasawuf, orang itu adalah apa? Faqad tafassaq. Orang itu termasuk golongan fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa ma'rifatnya ada, kemudian ubudiyahnya ada, disertai lagi dengan akhlak yaitu tasawuf, maka itulah orang yang tahaqqaqa, yang betul. Jadi 3 rangkaian ini tidak boleh dilepaskan. Adapun fikih dan tasawuf ini adalah diumpamakan seperti anak oleh tauhid ma'rifat. Jadi ma'rifat ini, asal ma'rifat yang betul, pasti menimbulkan 2, fikih yang betul, tasawuf yang betul. Karena ma'rifat ini menimbulkan takut. Dari takutnya dia mengerja yang halal dan dia berakhlak, ikhlas dan lain-lainnya. Semuanya itu adalah penentuan dari usaha kita, yang halal atau yang haram. Di akhir zaman semua nantinya akan termakan riba. Andai kata tidak termakan riba, maka mencium baunya. Mudahan kita jangan sampai lanjut umur menemui masa ini. Riba itu mengakibatkan krisis yang luar biasa. Sebagaimana janji Allah, yamhaqullahu riba. Allah akan menghabiskan harta-harta orang-orang yang mengerja riba. Kalau habis lalu hartanya, jadinya susah. Paham? Nah, karena riba ini pada anggapan orang kafir ini menguntungkan.
Allah Ta'ala menyatakan bahwa riba itu bukan menguntungkan, menghabiskan yang ada, tetapi yang betul-betul menambah yang ada, menguntungkan, yaitu wayurbis shadaqat. Sedekah itulah yang menguntungkan. Sampai orang yang punya pakaian cuma 2 lembar disuruh oleh Allah Ta'ala menjual 1 lembar untuk bersedekah. Bisa 2 lembar saja punya pakaian, 1 lembar disuruh jual untuk bersedekah. Itu setengah daripada tafsir ayat. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Allah memberikan pakaian 2 lembar supaya dapat bersedekah, juallah 1 lembar. Jadi tidak yang bersedekah itu disuruh orang-orang yang kaya saja. Orang yang punya pakaian 2 pun disuruh juga bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu adalah tutfi'u ghadabar Rabb. Itu akan memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala marah, siapa yang sanggup menahan? Jangankan Allah Ta'ala marah, istri kita aja kalau marah sama kita, katanya jangan begitu, kalau kada kubari. Nah, jadi ujian laki kada dibari apa? Kada dibari nasi. Ya saja, aku tak ajuk-ajuk mendengar. Sakan kada dibari opom. Itu lawaknya sedikit. Selesai kira-kira dulu ayat itu. Sambung yang kedua. Inna fi dzalika, bahwasanya kejadian langit dan bumi, ini sebelum ayat itu masalah langit bumi. Kejadian langit dan bumi la ayatin, itu adalah bukti-bukti. Artinya banyak lah kalau bukti-bukti. Biasa kalau kita itu menangguh sesuatu, itu biasa kan mencari buktinya. Seperti dokter menangguh penyakit, itu dilihat gejalanya. Gejalanya itu kan bukti. Kalau matanya kuning, ini kemungkinan lipat. Kalau kamihnya kuning, apalagi merah, boleh jadi begini. Hah? Ya. Kalau perutnya gembung, boleh jadi di dalamnya ini cincang. Ya cacing. Jadi alam semesta inilah ayatin, bukti yang nyata bagi Allah Ta'ala. Kalau masih orang ada yang tidak memandang Allah dengan pandangan imannya, padahal Allah tadi sudah bertajalli, berzahir, sebagaimana dalam akhir kitab Hikam, kaifa takhfa wa anta zahir, am kaifa taghibu wa anta raqibul hadir. Apalagi di ayat lain surah Sabbahah, yaitu huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang nampak, Allah yang tidak nampak. Tafsirnya huwal awwalu bi'tibaril mawjudat. Allah itu awal karena memandang alam semesta ini adalah kedudi. Jadi sidin namanya awal. Wal akhir, Allah Ta'ala akhir karena semua alam akan kembali menuju Dia. Itu jadi akhir. Barang siapa diberi Allah Ta'ala kasyaf, namanya
al-awwal, maka dia itu melihat semua kejadian yang dahulu dilihat nampak karena keaktifan Nur Muhammadnya itu. Dia melihat yang dulu Rasulullah SAW melihat yang dulu. Paham? Sebelum beliau diciptakan jasadnya, paham? Kemudian diciptakan jasadnya, yang dulu itu Nabi Muhammad tahu. Tidak ada terhijab. Yang akan datang Nabi Muhammad juga tahu. Nanti terjadi ini tepat. Karena apa? Karena diberi kasyaf nama Allah al-awwal wal akhir. Wa dhahiru Allah Ta'ala zahir ay fi qalbil mu'min. Nampaknya Allah itu di hati orang yang mukmin. Kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, Allah Ta'ala itu tidak nampak di hatinya, terhijab karena Nur Muhammadnya tidak berfungsi, non aktif. Paham? Nah, oleh sebab itu yang terakhir wal batin ay fi qalbil kafir wa nahwihi, di hati orang kafir dan seumpamanya, terdinding Allah Ta'ala itu. Maka kita disuruh mencari jalan supaya dinding ini marfu', artinya tidak ada lagi, dan istiqomah di dalam kasyaf ma'nawiyah ini. Amma kasyaf hissiyah, melihat yang di atas langit, melihat yang di dalam bumi, melihat yang di alam malakut, melihat yang di alam gaib, itu adalah kebanyakannya istidraj, lanjuran. Karena banyak terjadi yang demikian kepada orang-orang saharah, tukang-tukang sihir. Oleh sebab itu kasyaf hissi la yu'tabaru indahum. Kasyaf hissi ini tidak jadi nilai, tidak ada nilainya kepada orang-orang yang betul-betul. Amma kasyaf maknawi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi aw ba'dahu aw ma'ahu aw qablahu. Itu maksudnya kasyaf maknawi. Itulah yang dimaksud dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesudah percaya dengan Allah, tetap memandang Allah. Ada yang memandang af'alnya, ada yang memandang asmanya, ada yang memandang sifatnya. Rasulullah SAW memandang semuanya, sampai ke zatnya pun dipandangnya juga oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini tidak ada zulmah, nurun mahdun, baik ruhaninya maupun jasmaninya, baik geraknya maupun diamnya, baik apanya saja nurun mahdun. Wad dalil qad ja'akum minallah nurun. Nurun itu tidak pakai alif lam, itu namanya nakirah, artinya nurun tamun kamilun. Oleh sebab itu disebutkan Rasulullah insanun kamil. Insanul kamil cuma satu, Sayyiduna wa qaiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menunggu kita di dalam kubur. Kapan si A itu yang banyak sholawat, banyak maulidnya, banyak apanya, kapan dia bertemu saya dalam kubur? Rindu Rasulullah itu. Akan tetapi langit bumi ini yang menjadikan kenyataan Allah, jadi mazharnya Allah,
bukan untuk semua manusia dan makhluk, tidak. Liqaumin yatafakkarun adalah bagi orang-orang yang mempergunakan otaknya. Paham? Hah? Nah itu. Kalau otaknya tidak dipergunakan untuk itu, mata melihat langit mau dinaiki langitnya, melihat bulan mau bikin stasiun di sana, itu namanya terdinding. Kalau orang yang tidak terdinding melihat apapun nyata Allah Ta'ala di situ. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Cuma tetap laisa kamitslihi syai'un. Paham? Ini yang disebut kasyaf maknawi. Ini yang disebut fahman nabiyyin, yang dibaca oleh Rasulullah SAW melajari kepada umatnya. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, supaya saya ini tidak terhijab dan tetap tidak terhijab itu di hafalan saya. Kalau ayatnya qalu rabbunallah tumas taqam, gurunya ada, kitabnya ada, wiritan untuk menuju ke arah situ ada, kendaraan untuk menuju ke sana ada. Kendaraan yang paling lebar dan luas, paling enak dimasuki, dan paling cepat sampai kepada yang dituju adalah kendaraan sholawat. Ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mal minhal maqbul wa minhal mardud illa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulatun qat'an ay bila khilaf. Ittifaq ulama, ijma' ulama menghukumkan, memutuskan bahwasanya seluruh amal terbagi dua, ada yang diterima, ada yang ditolak, terkecuali satu. Sholawat kepada Rasulullah SAW pasti diterima. Qat'an, tidak ada satupun ulama yang menyalahi pendapat. Paham? Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala betul-betul mengagungkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, asal wujudnya kita, asal gerak dan diam kita, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Selesai ayat kedua. Yang ketiga, wa qala ta'ala qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Hai Muhammad dan pengikutnya, sampaikanlah kepada sekalian bahwasanya janganlah melihat langit dan buminya, lihatlah rahasia yang terkandung di dalam langit dan bumi itu. Apa rahasianya? Yaitu mazhar zat Allah, mazhar asmanya, mazhar sifatnya, mazhar af'alnya. Itu yang dimaksud madza tabata fi, madza istaqarra fi, madza tamakkana fis samawati wal ardh, yaitu min asraril asya. Madza fi, bukan Tuhan menyuruh qulil durus samawati wal ardh, tetapi yang diperintah madza fi. Apa rahasia yang di dalamnya? Rahasia itu yang dipandang. Jangan pandang kulitnya, pandang isinya. Paham? Isinya itu adalah mazhar tadi, seperti diri kita, zat kita mazhar zat Allah, nama kita mazhar namanya Allah. Paham? Nah, mazharnya aja
Kenyataannya bukan iya. Bukan iya. Masa bibi lawan pecel sama? Bibi lawan pecel sama lah. Pecel itu kan bikinan bibi. Ini bibinya cuma melihat pecel, nah terbayang tangan bibinya. Gitulah caranya. Apalagi sambil bibinya memirik pecel, sambil matanya ke buah dadanya. Aduh, kan bergentar kan waktu itu bergentar buah dadanya. Iyalah hancur beliau. Kemudian kita masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur yang menghasilkan, paham? Cuma 1 detik, tapi menghasilkan. Itu lebih baik daripada ibadah-ibadah 1 tahun non-stop. Di mana tahunnya non-stop? Di sanatinnya itu tidak pakai alif lam. Di situ memaham. Nah kira kada? Nah, non-stop 1 tahun ibadah. Wah luar biasa pahalanya. Kalau orang yang cuma tafakkur 1 detik, lebih banyak pahalanya daripada ibadah 1 tahun sempurna. Paham? Hah? Cuma tafakkur ini tafakkur yang membuahkan sesuatu. Nah, oleh sebab itu nantinya ada pembagian tafakkur. Yang di atas itu tadi namanya tafakkur makhluk Allah yang menimbulkan makrifat. Arti makrifat itu tidak ada syak, tidak ada dhan, tidak ada waham. Maksudnya yang 3 ini adalah tidak terhijab. Al-hijabu azabun. Hijab itu adalah neraka di dalam dunia sini. Kalau orang di dunia terhijab, pasti di sana terhijab lagi. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabilan. Oleh sebab itu kita disuruh mulai balik mengaji ilmu ma'rifat dengan dalil. Arti ma'rifat al-jazmul mutabiqu lil haqqi an dalil. Ya kan? Ya kan? Menafikan jazam itu akan syak dan waham. Ya kan? Ada tafakkur yang kedua. Kita memikirkan kejadian langit dan bumi. Itu diperuntukkan untuk siapa? Ayat menunjukkan wasakhkhara lakum ma fil ard ma fis samawati ma fil ard jami'an minhu. Dari Allah Ta'ala lah langit dan bumi. Dia itu selalu memperuntukkan untuk kalian. Jadi artinya kalau lakum itu nikmat, rahmat bagi kita. Jadi langit itu semua untuk kita jadi rahmat. Bumi untuk jadi rahmat kepada kita. Paham? Paham? Isi keduanya untuk jadi rahmat kepada kita. Kalau kita ambil ayat ini, dasar mustanad daripada tafakkur nikmat, maka hasilnya, buahnya tafakkur ini mahabbah dan syauq. Yang tadi menimbulkan ma'rifah, yang kedua adalah menimbulkan mahabbah dan syauq kepada Allah Ta'ala. Paham?
Nah, mahabbah ini makom, bah jangankan Allah Ta'ala cinta, mertua kita aja cinta. Insya Allah tiap malam beliau siapkan telur ayam sama madu asli, baru mertua yang senang, apalagi Allah yang senang. Untuk supaya disenangin Allah, kita pikirkanlah nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan anugerahnya. Janganlah memikirkan bala. Kalau kita mikirkan bala, mikirkan musibah, itu nantinya tidak ada lagi di FM, tidak ada lagi di MW, tidak ada lagi di SW, tapi adanya di SN. Tahu SN? Gila. Jadinya gila karena dia mikirkan bala, yang dipikirkannya musibah, tidak mikirkan nikmat. Paham? Jadi dilarang keras tafakur bala, yang diperintah tafakur langit dan bumi supaya kita jangan terhijab. Yang kedua, mikirkan nikmat supaya kita itu syukur dan kita itu cinta sampai rindu bertemu Allah, sampai rasanya sih mau mati aja sudah. Karena kalau belum mati belum ketemu. Tafakkur yang ketiga, mentafakurkan dunia. Dunia ini menurut ayatnya tafakkur itu tidak boleh dibikin-bikin. Pasti tafakkur itu ada mustanad. Wa imma mustanadnya Quran atau hadis. Jadi tafakkur dunia. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadhuru riyah. Artinya secara ringkas saja global, bahwasanya dunia ini adalah akhirnya itu membuat kita susah payah, membuat kita sedih dan duka cita. Itu secara global maknanya. Kalau kita pikirkan dunia itu akhirnya akibatnya bakal menyedihkan, niscaya kita tidak mahabbah kepada dunia. Nah, ini hasil tafakkur dunia, mentafakurkan akibatnya. Paham? Akibatnya. Seorang raja di zaman dahulu mempunyai satu rakyat yang punya berlian sebesar kepala. Berlian itu digosok, kemudian dihadiahkan kepada raja itu. Kemudian raja itu merasa, ini saya dapat hadiah yang luar biasa. Belum ada seluruh raja di dunia mendapat ini, hanya saya. Dia panggil wuzara, menteri-menterinya itu dipanggil semua. Sampai di antaranya ulama pun dipanggil juga, cuma satu orang saja. Kemudian raja tadi sesudah mengadakan suguhan makanan minuman berpidato. Apa pendapat kamu? Berlian yang besar saya dihadiahkan oleh rakyat saya ini. Apa pendapatmu? Katanya wazir-wazir tadi, wah sempian dapat nikmat yang besar. Sempian adalah raja yang paling istimewa karena tidak ada di lain ini. Maka raja tadi ketawa gembira. Tapi kira-kira lain ketawanya Raja Bahari. Ini kan kisah, artinya cuma drama lah begitu. Tapi ini kejadian, ini sejarah ulang. Ada satu yang diam, ulama tadi diam. Kamu kenapa jadi diam, Syekh? Saya lain pendapat.
Apa pendapat kamu? Enggak salah lah saya kalau mengeluarkan pendapat. Enggak. Ampun Tuan. Enggak marah kalau? Enggak marah. Ampun Tuan. Menurut pendapat hamba bahwasanya beta salah-salah aja mendapat bala besar. Oh, kamu ini tidak saya masuk akal saya, tidak masuk akal saya pendapat kamu. Keluar kamu. Keluar ulama tadi. 3 hari kemudian jatuhlah berlian yang besar tadi dari tempatnya ke bawah, lalu pecah. Maka raja tadi 3 bulan menutup kantornya dan rumahnya dengan kain hitam dan tidak keluar mengatur rakyatnya karena kesedihan hati. Kemudian raja tadi memanggil kepada seorang ulama tadi, panggilkan ulama yang itu, datang. Kamu yang betul-betul penasehat saya, yang itu menjilat semua. Nah, akibatnya ini memang kalau belum pecah memang menyenangkan, tapi kalau nya pecah, nah itu jadinya di SN. Nah, ini dunia lah begitu. Dunia begitu. Jadi hasilnya kalau tafakkur akhir dari dunia itu, kita tidak mahabbah kepada dunia. Lantas bagaimana caranya tidak mahabbah kepada dunia? Ya yang tadi. Modalnya halal, kerjanya halal, hasilnya bagi telu. Bagi 3. Sebahagian untuk agama, 1/3 untuk menambah modal, 1/3-nya untuk keperluan rumah tangga. Sebagaimana orang yang punya 1 kapak, 1 tali, yang tali. Nah, itulah namanya mengamalkan ayat fala taghurrannakumul hayatud dunya. Itu orang yang namanya bekerja di dunia tapi tidak digigit oleh dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah jam 1 Jakarta Ketua Majelis Ulama Indonesia Hasan Basri. Tadi saya dapat telepon dari Cendana, dari Jakarta, dari dia sudah hayataka qabla mamatik. Kalau sudah mati, jangankan hinak kita yang putus, itu aja kalau nya mati, ujar bini jauh. Ya kada? Nyasaki kelambu aja ini. Apalagi mati nang bujur-bujur napasnya sudah habis. Jadi sebelum mati kita pergunakan hidup. Ya. Sebelum susah masih ada duit, pergunakan. Karena tidak ada yang tetap. Tidak ada orang yang kaya tetap, tidak ada. Paham? Kalau tidak hartanya yang dulu meninggalkan, orangnya yang dulu meninggalkan. Artinya tidak tetap. Dalil wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Silih berganti. Kalau dulu ayahnya kaya, meninggal ayahnya, siapa yang kaya? Anaknya. Kalau anaknya kaya, meninggal lagi cucunya. Jadi itu selama masih kita kaya, selama inilah kita menggunakan sedekah.
Kalau sudah habis uangnya, timbul arwah sujaka. Jaka aku model bahari dia. Niscaya masjid itu kada beulah celengan, aku sorong aja nuntung makannya. Arwah sujaka artinya mati lawas, timbul jaka. Nah, mumpung masih bertugas, ya, bantulah agama. Orang muslim yang bertugas wajib dari Allah Ta'ala membantu agama. Siapapun dimanapun, agamanya itu wajib dibantunya. Paham? Wahibdu dinin thumma nafsil mal nasab wa isluhu wa mithluhu irdun. Ada sebutinnya qad wajib ujal dalam Zubat itu. Jadi semasa kita jadi pejabat, selama inilah kita memperjuangkan kesempurnaan agama kita. Paham? Dengan apa perjuangan? Dua. Sebagaimana Quran, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu, jiwamu. Harus yang dua ini alatnya. Jadi kalau orang alim dengan ilmunya, kalau orang sugih dengan hartanya, kalau orang pangkat dengan pistolnya. Paham? Kalau orang yang dhaif dengan doanya, kalau orang yang kuat dengan kekuatan badannya. Semua kalau orang Islam wajib menjaga keutuhan, kesempurnaan Islamnya. Insya Allah harus insya Allah. Dan insya Allah wirid kita tambah tiap malam Senin, malam Jumat, habis acara biasa yasinan, supaya Islam dan muslimin selalu betul-betul ya'lu wa la yu'la alaih. Akur kada. Tapi ini kepada orang yang tidak ada hajat. Kalau ada hajat keperluan boleh aja pulang. Enggak diperintah semuanya. Yang bisa dapat lawas duduk boleh. Kalau enggak mau pulang boleh. Baca Yasin dengan niat mudah-mudahan Islam dan muslimin ya'lu wa la yu'la alaih. Maksud daripada Islam muslimin ahli sunnah wal jamaah. Yasin 5 qiraatlah. Yasin apa niat kita jadi, terutama pemimpin-pemimpin Islam dari kiai-kiai dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan jantung, mental, spiritual, ya kan, bukan muara mentuil. Supaya artinya siapa lagi panutan kita kalau mereka sudah didahulukan? Siapa lagi ikutan kita kalau sudah mereka meninggal? Satu lagi, wa qala Aliyun karramallahu wajhah, la ibadata katafakkur. Tidak ada ibadah yang sempurna melawani, meimbangi tafakkur. Nah ini ujar Sayyidina Ali. Jadi kita kembali kepada tafakkur langit dan bumi tadi, termasuk diri kita, supaya jangan terhijab. Hasilnya bahwa zatnya langit dan bumi kenyataan zat Allah. Asma langit dan bumi
adalah kenyataan asma Allah, sifat langit dan bumi kenyataan sifat Allah, af'al langit dan bumi kenyataan af'al Allah, dan semuanya itu menjadi rahmat bagi kita supaya jangan terhijab dan cinta kepada Allah. Dunia ini kita gunakan untuk akhirat. Jamnya sudah sampai 5:15. Ulun tetapi kawal awas pembacaan sementara ini dulu. Doakan mudah-mudahan nanti malam bisa hadir lagi ikut sholat maghrib berjamaah, baca mulut, doakan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa zahir batin seumur hidup. Demikian ibu bapak kita, keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, dan seluruh anak-anak angkat ulun. Mudah-mudahan semua mendapat keampunan dari Allah zahir dan batin seumur hidup, dapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, segala hajat kabul, berkumpul dalam surga bi ghairi hisab, bi sirrin nabi wa bi sirri alin nabi wa sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Allahumma barik lana fi azwajina wa awladina wa ikhwanina المسلمين ولا تضرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.